Solidaritas bangsa ini telah teruji berulang kali. Kesetiakawanan sosial menjadi identitas paling atas bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai bencana. Bukan hanya yang terjadi di negeri ini, tetapi juga menolong bangsa lain yang sedang kesulitan. Sayangnya, pengelolaan bantuan melalui lembaga penyalur kadang tak sesuai dengan tujuannya semula. Kasus aksi cepat tanggap atau ACT menjadi contoh yang membuat banyak pihak tercengang. Kita dari sejak bulan Januari menelusuri informasi-informasi yang diterima oleh tim redaksi Tempo ya. Kita termasuk kemudian menurunkan teman-teman ke satu daerah di Jawa Tengah untuk mengecek betulkah sumbangan yang dikampanyekan itu betul-betul sesuai dengan peruntukannya begitu. Nah, tapi kita menemukan memang ada semacam klaim yang berlebihan dari kampanye di lembaga itu gitu ya, antara yang di lapangan misalnya, dan kita juga menemukan beberapa potongan yang mungkin kalau secara ini tidak terlalu wajar begitu ya. Kenapa? Kita tahu ya, untuk menjalankan fungsi semacam ini, lembaga-lembaga pengumpul donasi itu memang membutuhkan biaya operasional gitu ya. Tapi saya kira itu ada batas-batas kewajaran. Temuan majalah Tempo juga mengungkap gaji yang diterima para petinggi ACT angkanya sungguh menggiurkan. Selain itu kan juga kita dalam laporan ini juga melihat beberapa fasilitas pribadi yang dimiliki oleh para petinggi lembaga itu cukup fantastis ya. Kalau kita perhatikan itu mungkin sejajar dengan pendapatan atau fasilitas yang diperoleh oleh direktur utama bank-bank besar ya, bukan bank-bank BUMN yang kecil, tapi ini bank-bank besar. Berdasarkan laporan majalah Tempo itulah, kepolisian kemudian mengambil tindakan dan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Apa yang sebenarnya terjadi dalam penyaluran bantuan masyarakat yang dikelola oleh ACT? Ada juga transaksi yang tidak langsung dilakukan oleh yang bersangkutan. Dan beberapa nama yang PPATK kaji berdasarkan hasil koordinasi dan hasil kajian dari database yang PPATK miliki, itu ada yang terkait dengan pihak yang ini masih diduga ya, patut diduga terindikasi pihak dia yang bersangkutan pernah ditangkap menjadi salah satu dari 19 orang yang ditangkap oleh kepolisian di Turki karena terkait dengan Al-Qaeda penerimanya ya. Tapi ini masih dalam kajian lebih lanjut apakah ini memang ditujukan untuk aktivitas lain atau ini secara kebetulan. Mabes Polri menemukan beberapa kejanggalan dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh ACT. Salah satunya yakni penggunaan dana sumbangan masyarakat untuk kepentingan pribadi pengurus yayasan. Mabes Polri akan melakukan penyelidikan lebih lanjut berdasarkan temuan awal ini. Diduga pihak Yayasan ACT menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi bagi pengurus yayasan yang ada di dalamnya, serta diduga terdapat indikasi bahwa penggunaan dana tersebut digunakan untuk kepentingan aktivitas terlarang. Ya. Tentu dugaan-dugaan ini akan didalami, ditelusuri, dan diselidiki. Kementerian Sosial bahkan membekukan izin pengumpulan uang dan barang yang diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap untuk tahun 2022. Menteri Sosial ad interim Muhadjir Effendi mengeluarkan surat keputusan Menteri Sosial nomor 133/HUK/2022 pada tanggal 5 Juli 2022. Menyikapi perkembangan tersebut, Presiden ACT Ibnu Kajar telah memberikan keterangan pers bahwa Yayasan Aksi Cepat Tanggap telah melakukan beberapa perbaikan sejak pergantian kepengurusan pada Januari 2022. Mitra kami di lapangan juga para organisasi-organisasi ulama yang legal di India. Jadi insya Allah ya, kami sangat yakin betul bahwa mitra kami bukan teroris ataupun terindikasi kepada jaringan-jaringan teroris. Terindikasi beberapa catatan orang-orang yang terindikasi Al-Qaeda, kami juga sedang lihat, ya, kami nggak akan jawab sekarang karena pasca tadi siang kami juga ikuti
kami perlu waktu untuk melihat siapa kira-kira yang dimaksudkan, apa kita belum paham sama sekali. Perbaikan yang telah dilakukan Yayasan ACT tidak serta-merta menghentikan penyelidikan lanjutan yang tengah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Iya, kalau itu nanti tentunya akan kemudian secara otomatis apabila ada dugaan-dugaan ke arah sana, tentunya pihak kepolisian akan meminta diaudit dan bekerja sama juga tentunya dengan PPATK untuk kemudian membuktikan apakah dugaan tersebut benar atau tidak, demikian. Dibubarkan perlu nggak Pak kira-kira? Masalah dibubarkan, tidak dibubarkan nanti tergantung hasil penyelidikan. Mengelola dana bantuan masyarakat adalah mengelola kedermawanan dan solidaritas kemanusiaan. Jika lembaga pengelola tidak menjalankan amanat sosial tersebut dengan sebaik-baiknya, mereka bukan hanya mencederai yang telah terluka karena bencana, tetapi juga membunuh nilai solidaritas kemanusiaan.